Kinan dan Dira memilih kembali ke kantor polisi untuk melihat rekaman CCTV itu kembali. Dira pun memperhatikan dengan seksama, begitu juga dengan Kinan. "Lihat, Mas. Saat Pak Wawan sudah dekat sama aku, terlihat kan dia benar-benar mengerem. Coba Pak Polisi, Anda juga perhatikan lagi," kata Dira dengan serius. "Benar. Sepertinya dia benar-benar tidak sengaja dan buru-buru. Dan ban sepedanya pun seperti tidak mengenai Anda. Anda terjatuh karena Anda mencoba menghindari orang itu, Nyonya Dira," kata polisi Herman. "Tepat sekali, Pak. Jadi yang saya rasakan, memang saat itu saya terperanjat kaget sambil menghindari motor Pak Wawan. Bahkan kaki saya tidak terluka. Kalau dia sengaja mencelakai saya, sudah pasti dia tidak akan berpikir panjang untuk melukai saya. Bahkan bisa saja kaki saya patah. Kan aneh. Dari jauh dia lajunya cepat, tapi saat dekat kenapa mengerem? Padahal di situ sudah jelas ada anak saya yang berdiri." "Ibu Dira, Anda benar sekali, Nyonya Dira. Sepertinya Anda benar-benar cermat," puji Pak Herman. "Saya tidak ingin kalau sampai salah sangka, Pak. Karena sepertinya Pak Wawan benar-benar orang baik dan jujur. Tolong, Pak, Anda awasi Pak Wawan terus beberapa hari ini. Saya yakin ada sesuatu yang membuatnya tertekan," kata Dira dengan serius bak seorang detektif. "Baik, Nyonya Dira. Maksud kamu apa sayang? Kamu udah bebasin dia, terus ngasih uang, tapi kamu suruh polisi buat ngawasin dia. Kamu ini aneh." Kinan heran dengan sikap aneh Dira. "Mas, feeling aku nggak akan salah. Kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lebih baik sekarang kita pulang. Kepalaku agak pusing," kata Dira. "Ya udah. Lagian kamu, Pak, tolong tetap awasi Pak Wawan ya, sesuai permintaan istri saya." "Baik, Tuan Kinan. Akan kami laksanakan," kata Pak Herman dengan suara tegas. "Sekali lagi terima kasih untuk kerja-samanya," kata Kinan sambil menjabat tangan Pak Herman, begitu juga dengan Dira. Di rumah sakit, Pak Wawan mendapat telepon dari seseorang. Badannya gemetar saat tahu siapa yang menelepon. "Natasha. Hei, bodoh. Kenapa kamu nggak bikin dia cacat sih? Kenapa dia mesti sembuh?" teriak Natasha di ujung sana. "Tolong Nyonya. Saya sudah melakukan apa yang Nyonya perintahkan. Bahkan saya pun ditangkap karena Anda." "Apa? Kamu ditangkap? Awas kalau kamu bilang aku yang nyuruh kamu. Kalau sampai kamu bilang, aku akan bikin keluargamu menderita. Kamu tahu, kami berurusan dengan siapa?" ancam Natasha di seberang sana. "Nyonya tenang saja. Mereka bahkan melepaskan saya. Jadi rahasia Anda aman. Tolong setelah ini jangan ganggu kehidupan kami lagi. Saya tidak mau berurusan dengan Anda. Saya salah telah menerima kerja sama dengan Anda."
Mereka yang berusaha celakai adalah orang baik. Apa salah mereka pada Anda? Untuk apa kamu tahu? 25 juta sudah ada di tanganmu. Lihat saja kalau kamu sampai mengadu ke polisi. Nyawa 3 anak kamu akan jadi taruhannya. Ancam Natasha lalu mematikan teleponnya. Pak Wawan pun terduduk lemas dan menangis. Menyesali perbuatannya. Ya Tuhan, ampuni aku. Aku harus melakukan perbuatan kotor demi uang 25 juta untuk biaya operasi istriku. Namun setelah lahir, anakku malah kau uji dengan penyakit bahkan aku belum sempat menggendongnya. Apa ini karma untuk diriku? Untung saja saat itu, aku tidak sungguh-sungguh menabraknya. Aku sengaja mengeremnya saat sudah dekat dengan anak itu. Karena aku pun tidak bisa menyakiti orang yang tidak bersalah. Apalagi setelah mengenal mereka. Mereka orang baik. Mereka melepaskan aku dan malah memberiku uang. Ya Tuhan, manusia biadab macam apa aku ini? Ampun Tuhan, ampun, kata Pak Wawan dalam hati sambil menyesali perbuatannya. FLASHBACK sebelum kecelakaan. Saat itu, Natasha keluar dari minimarket dan melihat Pak Wawan berkeluh kesah pada temannya sesama ojek yang sedang menunggu penumpang di depan minimarket. Jack, kamu ada duit? Aku pinjem. Jack, kata Pak Wawan. Berapa Wan? Memangnya? 25 juta. Jack. Buat biaya operasi istri aku. Bayi dalam kandungan istri aku sungsang. Dan aku butuh uang. Ya ampun. Wan. Kita ini sama-sama ngojek. Mana punya aku uang sebanyak itu? Ada ini tinggal 100.000. Pinjam aja sama rentenir. Wan. Takut. Jack. Dari mana aku bisa ngembaliin uang itu? Yang ada malah makin abis aku. Jack. Kata Pak Wawan dengan putus asa. Belum lagi. Anak-anak waktunya beli buku dan juga buat bayar kontrakan. Pusing nih kepala. Coba ada orang baik hati yang ngasih cuma-cuma. Imbu Pak Wawan. Maaf banget ya, Wan. Kamu tahu sendiri. Aku abis bangu biayain operasi mertuaku. Aku sekarang sama sekali tidak punya tabungan. Lalu istri kamu di mana? Baru saja aku rujuk ke rumah sakit. Makanya aku bingung. Jack. Ya udah. Aku pergi dulu ya Jack. Aku mau cari pinjaman lain. Kata Pak Wawan. Iya. Wan. Hati-hati ya. Semoga kamu cepat dapat pinjaman. Kata Jackie memberi semangat. Pak Wawan pun segera pergi dan berlalu. Melihat kejadian itu muncullah niat jahat Natasha. Sepertinya orang itu bisa dimanfaatkan. Wajahnya yang lugu pun biasa mengecoh polisi dan jikalau dia tertangkap, sudah pasti dia memiliki alibi yang kuat. Gumam Natasha. Natasha segera naik ke mobilnya dan mengikuti Pak Wawan. Tiba-tiba Natasha menghadang jalan Pak Wawan seketika Pak Wawan pun berhenti. Pak Wawan kan?
Iya betul. Anda siapa? Tanya Pak Wawan bingung. Saya akan ngasih Bapak uang 25 juta secara cuma-cuma. Tapi Bapak bisa bantu saya. Mendengar tawaran Natasha, Pak Wawan sangat bersyukur karena ada yang mau memberinya uang 25 juta. Bantuan apa? Nyonya. Ini. Lihat foto anak kecil ini. Tabrak dia. Buat dia celaka. Tidak usah sampai mati. Kata Natasha dengan kejam sambil memperlihatkan foto Queen di handphonenya. Apa? Saya harus mencelakai anak kecil tidak berdosa ini. Bagaimana bisa saya tega Nyonya? Sedangkan saya sendiri punya anak. Kata Pak Wawan dengan suara sedih namun Pak Wawan pun juga bimbang. Mudah saja, Pak. Anak sekecil ini ditabrak juga nggak mati. Paling nggak bikin dia cacat lah. Anda butuh uang untuk segera mengoperasi istri Anda. Ada 2 nyawa yang harus segera Anda selamatkan. Kata Natasha mencoba mempengaruhi Pak Wawan. Pak Wawan pun berpikir sejenak. Bingung apakah harus menerima atau menolak tapi bagaimana dengan anak dan istrinya. Tidak mudah mendapat pinjaman sebesar itu dalam waktu sekejap. Baik. Saya setuju. Tapi tolong berikan uangnya sekarang. Setelah saya melaksanakan tugas saya bisa bergegas pergi jadi seperti kejadian tabrak lari. Kata Pak Wawan. Tinggalkan nomor handphone Anda di handphone saya. Perintah Natasha pada Pak Wawan sambil menyodorkan handphonenya dan Pak Wawan segera memasukkan nomornya ke kontak Natasha. Ternyata Anda sangat pintar. Kalaupun sampai tertangkap polisi, buatlah alibi yang kuat seperti alasan buru-buru karena istri Anda melahirkan atau apa. Supaya tidak diperpanjang kasusnya dan kamu bisa aman. Yang paling penting jangan bilang kalau saya yang nyuruh kamu. Kalau kamu sampai bilang, abis semua keluarga kamu. Ancam Natasha yang kemudian mengeluarkan amplop coklat berisi uang dan memberikannya pada Pak Wawan. Natasha pun pergi berlalu dengan tatapan tajam dan senyum jahatnya. Pak Wawan dengan sangat terpaksa menuruti perintah Natasha. Sesampainya di rumah, Kinan segera membantu Dira berbaring. Sayang kamu belum makan kan? Aku buatin kamu makan sebentar ya. Wajah kamu pucat banget. Kata Kinan. Iya, Mas. Makasih ya. Kinan pun segera turun ke bawah. Membuatkan sup ayam untuk Dira. Saat Kinan sibuk di dapur, bel pintu rumah berbunyi. Kinan pun segera keluar membuka pintu namun tidak ada siapa-siapa. Kinan melihat ada amplop besar berwarna coklat di depan pintu. Kinan pun segera menutup pintu lalu segera ke atas sambil membawa sup untuk Dira beserta amplop besar itu. Sayang ayo makan dulu. Terus kamu cepetan minum obat ya. Bujuk Kinan. Suapin ya, Mas. Kata Dira dengan nada manja. Siap. Kata Kinan sambil meletakkan amplop di atas meja laci. Apaan tuh, Mas? Aku nggak tahu sayang. Belum aku buka.
Udah kamu makan aja dulu. Nanti kita lihat sama-sama karena nggak ada pengirimnya. Pas aku buka pintu cuma ada itu doang. Aneh deh, Mas. Kata Dira curiga. Udah. Makan dulu sini aku suapin. Kinan pun segera menyuapi Dira setelah itu membantu Dira minum obat. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama sayang. Oh ya, Mas. Mana amplopnya? Sini biar aku buka. Kata Dira. Kinan pun segera memberikan amplop itu pada Dira. Dira sangat terkejut melihat foto-foto Kinan dan Natasha bermesraan. Terlihat Natasha memeluk Kinan dari belakang dan foto Natasha mencium Kinan. Seketika raut wajah Dira berubah. Kinan yang sibuk memindahkan mangkok kosong dan menyimpan obat tidak tahu apa isi amplop itu. Mas, kamu ada hubungan apa sama si buaya betina itu? Ketus Dira. Maksud kamu buaya betina? Tanya Kinan. Ya Natasha lah. Ketus Dira. Kinan pun berjalan mendekati Dira. Sayang. Aku nggak punya hubungan apa-apa sama dia. Beneran deh sumpah demi apapun. Kata Kinan mencoba meyakinkan Dira. Dira mengeluarkan foto dari tasnya dan menunjukkannya sama Kinan. Ini apa? Bukannya ini almarhumah istri kamu. Kamu dan juga Natasha. Imbu Dira. Oh itu. Ya dulu dia teman dekat Cynthia. Kita satu kampus. Sebelum aku nikah sama Cynthia. Dia buat pengakuan cinta sama aku. Dan aku nggak tahu. Kalau sampai sekarang dia masih terobsesi sama aku. Dia sama saja seperti Cynthia. Setelah menyatakan cintanya sama aku dan jelas aku tolak. Aku mendengar kabar kalau dia mempunyai kekasih yang bisa dibilang kaya lah bahkan hampir menikah. Namun 1 minggu sebelum menikah, usaha calon suaminya bangkrut karena tragedi kebakaran. Dan di saat itu pula, dia mencampakkan kekasihnya itu. Setelah Cynthia meninggal, dia kembali mendekati aku, memohon untuk kerja sama dengan perusahaan orang tuanya. Ya saat itu aku setuju saja karena yang aku pikirkan demi kemajuan bisnisku. Namun aku tidak tahu kenapa dia malah terobsesi padaku. Cerita Kinan pada Dira. Lalu ini apa? Kata Dira dengan kesal sambil melempar beberapa foto itu ke arah Kinan. Kamu apaan sih? Kata Kinan sambil memungut foto itu. Kinan pun terkejut melihat foto-fotonya bersama Natasha. Dira pun langsung memalingkan wajahnya. Sialan. Natasha. Ternyata ini semua skenario dia. Sayang. Tolong kamu percaya sama aku. Kemarin aku kontrol pembangunan di taman sama Jerry. Pas Jerry ke toilet, Natasha datang. Sumpah sayang aku tidak merespon. Dia pun dengan cepat menarik dasi lalu menciumku dan saat itu juga aku langsung mendorongnya sampai jatuh. Lalu aku pergi tinggalin dia. Kata Kinan yang memberikan penjelasan pada Dira. Kamu kan udah tahu dia buaya. Kenapa kamu nggak lari aja?
Istri mana sih yang rela lihat suaminya kayak gitu sama orang lain? Kucing mana yang mau nolak kalau dikasih ikan? Ya pasti maulah. Ketus Dira lalu memasukkan tubuhnya dalam selimut. Kamu juga kenapa saat itu nggak cerita? Itu yang aku takutin. Aku takut kalau kamu terus digoda dan kamu akan tergoda. Imbuh Dira. Demi Tuhan sayang. Tidak ada rasa apa-apa di hatiku. Kalaupun kamu izinin, aku bakal buat perhitungan sama dia. Tolong sayang, jangan kayak gini. Aku nggak sanggup kalau kamu seperti ini, kata Kinan sembari memohon pada Dira. Kejadian itu pun hampir bersamaan saat kamu kecelakaan. Mana sempat aku cerita sayang. Selesai dari taman aku langsung meeting di kantor. Aku berani bersumpah dan berani mati saat ini juga kalau aku bohong. Aku sendiri pernah disakiti dan dikhianati, jadi mana mungkin aku melakukan hal yang sama ke kamu, kata Kinan dengan putus asa. Dira pun masih kesal dan enggan keluar dari selimutnya. Jujur Dira begitu sakit hati melihat foto itu dan sebenarnya hati kecil Dira pun mempercayai Kinan seutuhnya. Tolong kamu biarin aku sendiri dulu, kata Dira dengan ketus. Oke. Sayang kalau itu mau kamu. Aku tidur di kamar sebelah saja kalau gitu. Kalau kamu butuh apa-apa panggil aku aja ya, kata Kinan yang akhirnya mengalah dengan sikap Dira yang sedang marah padanya. Sialan kamu Natasha. Sekarang kamu bermain licik. Aku akan ikuti permainan kamu, kata Kinan dalam hati sambil berlalu meninggalkan Dira di kamar sendiri. Kinan begitu mencintai Dira. Mana mungkin Kinan mengkhianatinya. Sedangkan dirinya sendiri pernah dikhianati.